Oke, selamat datang kembali di channel Dan Crypto. Di video kali ini saya ingin kembali membahas secara fundamental untuk suatu koin ya, atau token ya. Dan di video kali ini saya ingin membahas salah satu koin yaitu VeChain ya, atau yang kita tahu itu biasanya FED ya. Bagi yang mengikuti video-video saya sebelumnya mungkin sudah tahu ya, kalau ada beberapa video yang membahas khusus mengenai fundamental sebuah koin atau token ya. Kenapa fundamental itu sangat penting ya untuk sebuah kripto atau koin ya? Karena kalau kita ingin menginvestasikan uang kita di sebuah kripto ya, atau ya menaruhlah uang kita di sebuah kripto, itu kita harus tahu dulu ya, kripto itu bergerak di bidang apa atau koin itu di bidang apa, bagaimana proyeknya gitu ya, bagaimana untuk kedepannya dan lain-lain ya. Jangan sampai kita menaruh uang kita, menginvestasikan uang kita di sebuah kripto, tapi kita sendiri nggak tahu gitu loh, produknya apa, industrinya di bidang apa gitu ya. Kita beli suatu koin, investasi di suatu koin cuma karena melihat market, karena FOMO, itu jangan ya, jangan sampai ya kita kayak gitu ya. Karena yang namanya investasi kita juga harus tahu gitu loh. Penting banget kita mempelajari secara fundamentalnya produk dari kripto tersebut ya. Karena investasi kan biasanya untuk jangka panjang gitu loh. Oke, langsung aja kita bahas mengenai VeChain atau FED ini ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, tapi sebelumnya kita lihat dulu untuk VeChain atau FED ini di CoinMarketCap ya. Kalau kita lihat di sini untuk VeChain sendiri atau FED ini berada di ranking 22 ya. Ranking yang cukup bagus lah, ini ada di 20 besar ya. Dan untuk harga hari ini di 0,12 dolar dan sedang mengalami koreksi ya, 0,74%. Ya ini karena kan Bitcoin juga sedang koreksi ya. Pasti ada pengaruh lah dari Bitcoin ini. Terus selanjutnya untuk ATH-nya itu di sekitar 0,2 dolar ya, 0,24 dolar ya. Selanjutnya untuk jumlah tokennya nih atau koinnya ya. Maksimal supply-nya itu 86,7 miliar sekian ya. Dan sudah beredar itu 64 miliar ya, 64 miliar ya. Sudah cukup lumayan banyak sih. Artinya udah banyak juga yang percaya untuk berinvestasi di FED ini ya. Karena yang koin yang udah beredar udah cukup lumayan banyak gitu. Udah lebih dari 50%-nya. Dan untuk marketnya sendiri di sini ada di Binance, Huobi, KuCoin ya. Dan kalau nggak salah di toko kripto dan Indodax ya, kalau nggak salah udah ada sih ya. Di toko kripto sih udah ada sih. Oke, langsung aja kita ke websitenya ya. Kalau kita lihat di websitenya ini, apa itu VeChain ya? Kalau di sini disebutkan platform aplikasi blockchain ya. Platform aplikasi blockchain yang terkemuka di dunia yang didorong adopsi perusahaan ya. Nah, apa yang dimaksud adopsi perusahaan nanti kita coba cari tahu lebih lanjut ya untuk lebih detailnya. Di sini kita lihat VeChain ini didirikan pada tahun 2015 ya. VeChain adalah salah satu perusahaan teknologi blockchain paling awal di dunia dengan kantor di Cina, Eropa, Amerika, Singapura, dan Jepang ya. Kantornya ada lumayan sih, ini banyak ya. Terus yang kedua adalah keahliannya udah terbukti ya di banyak industri. VeChain telah mendukung kasus penggunaan informasi bisnis digital untuk solusi blockchain di industri ya, yang beragam mode gitu, seperti mobil, keamanan pangan, pengurangan emisi karbon, dan pertanian ya. Mungkin ini salah satu atau beberapa bidang industri yang mengadopsi teknologi VeChain ini ya. Terus yang ketiga, platform blockchain yang mudah digunakan gitu. Kenapa mudah digunakan gitu? Di sini dia menyebutkan infrastruktur blockchain yang kuat dan aman, menampilkan solusi turnkey dengan perangkat lunak dan perangkat keras, memastikan implementasi yang cepat perusahaan dan pengembang ya. Yang terakhir di sini adalah jaringan mitra untuk perluasan ekosistem ya. Jadi ekosistem bisnis VeChain ini mencangkup banyak mitra bisnis dan teknologi yang mempromosikan adopsi dan inovasi aplikasi blockchain ya.
dan saling memberdayakan menciptakan nilai eksponensial untuk semua peserta jaringan gitu ya. Kalau kita baca di sini mungkin agak sulit dipahami ya untuk pengertian VeChain ini ya. Tapi nanti ada contoh penerapan yang menurut saya bisa lebih mudah dipahami sih. Kita lihat dulu selanjutnya ini. Nah, ini adalah beberapa solusi industri ya yang bisa menggunakan teknologi VeChain ini atau blockchain VeChain ini ya. Di sini contohnya itu ada solusi karbon digital, terus bidang otomotif juga ada bisa gitu ya, retail, logistik, solusi gas, bahkan sampai ke konten distribusi ya, digital konten distribusi, elektronik, agrikultur. Jadi hampir semua sektor bidang industri itu bisa menggunakan blockchain VeChain ini gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini VeChain sendiri mempunyai tool ya, namanya toolchain ya, atau disebutnya BaaS ya, BaaS ya. BaaS itu apa gitu? Blockchain as a service ya. Nah, toolchain ini apa gitu? Kalau kita baca di sini, toolchain adalah platform blockchain komprehensif yang menawarkan beragam layanan termasuk manajemen siklus hidup produk, kontrol proses rantai pasokan, penyimpanan data, sertifikasi data, dan sertifikasi proses. Dengan toolchain, bisnis berukuran apapun tidak peduli berapa besar atau kecil dapat memanfaatkan teknologi blockchain untuk lebih meningkatkan persepsi dan nilai merek serta memperluas ke model bisnis baru ya. Kurang lebih toolchain ini adalah salah satu tools atau alatnya VeChain ya yang diterapkan di berbagai industri tadi ya. Jadi kalau misalkan industri-industri ini mau menggunakan blockchain atau teknologinya VeChain, alat yang digunakan itu ini gitu loh ya. Toolchain ini ya. Oke, next. Dan ini beberapa customer dan partnersnya VeChain ya. Ada BMW di sini, terus Haier. Ya udah lumayan sih ini udah perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga dari skemanya ini mereka menyebutkan VeChain itu di luar blockchain ya. Jadi mereka kayak punya ekosistem atau jaringan sendiri gitu. Ya, terlalu teknis ya kalau kita bahas di sini ya. Selanjutnya kita di sini bahas lebih detail lagi mengenai toolchain ya di product and service-nya ini ya. Nah, ini sama sih seperti tadi pengertiannya. Toolchain adalah platform blockchain komprehensif yang menawarkan berbagai layanan produk ya. Ini udah kita bahas tadi mengenai apa itu toolchain. Selanjutnya di sini beberapa kelebihan atau keunggulan dari toolchain ini ya. Pertama adalah ini versi standar toolchain dirancang untuk memberikan solusi blockchain kode rendah atau bisa dibilang tanpa kode yang komprehensif yang memenuhi bahkan persyaratan perusahaan yang paling menurut sekalipun daftar untuk uji coba gratis sekarang dan integrasikan blockchain ke dalam bisnis Anda gitu ya. Nah, di sini lebih ke ini sih menunjukkan kemudahan ya penggunaan toolchain di sebuah industri ya. Bahkan di sini mereka bilang tanpa kode ya. Yang kedua ini sangat terukur ya. Jadi pengembang toolchain ini menyediakan pengembang dengan alat tambahan seperti API, toolkit SDK, dokumentasi pengembang terperinci dan lain-lain ya. Dengan mudah mengembangkan berbagai produk aplikasi blockchain tanpa harus mahir dan dalam pengembangan blockchain ya. Jadi kurang lebih di sini orang yang nggak mahir dalam pengembangan blockchain sendiri bisa ya menggunakan ini ya. Ya banyak sih di sini kalau kita bahas satu-satu mungkin akan jadi panjang banget ya videonya. Ya kurang lebih di sini yang paling penting sih poin-poinnya di sini sih aman dan terpercaya dan hemat biaya ya. Mungkin kalian juga bisa baca-baca di websitenya juga ya untuk lebih detailnya lagi. Selanjutnya layanan utama ya, ini adalah layanan utama ya dari toolchain atau VeChain ya. Yang pertama adalah manajemen produk yang komprehensif, layanan data yang bernilai tambah ya, terus sertifikasi pihak ketiga resmi. Dan ini ada dan ini untuk gambar contoh kasusnya ya, kalian bisa lihat juga di sini ya, untuk siklus penerapannya gitu. Dan ini adalah contoh beberapa kategori industri di dunia yang bisa mengadopsi atau menggunakan teknologi VeChain ya.
Di automobile, wine, makanan, clothing, gitu, elektronik, bahkan sampai seni juga bisa. Dan banyak sih, hampir semua bidang industri lah bisa menggunakan VChain ini ya. Mungkin langsung aja ya kita ke penjelasan simple case ini ya. Kalau kita lihat di sini sih ada beberapa contoh sampel case ya. Ada automobile, retail, logistik, dan banyak ya. Tapi saya di sini coba untuk ambil yang automobile ya. Nah, di sini menjelaskan contoh penerapan ya, solusi untuk industri di bidang otomotif ya. Di sini jelaskan dengan solusi automobile berdasarkan blockchain VeChain Tor, VeChain memberikan setiap kendaraan ID VeChain unik dan paspor digital yang mencakup seluruh siklus hidup mobil dan menggunakan data otentik yang tersimpan di blockchain. Mereka dapat menilai kualitas dan keaslian suku cadang mobil. Selain itu, akses data tersebut dapat dibagikan oleh pemilik kendaraan ke penyedia layanan pihak ketiga yang berbeda seperti untuk asuransi mobil, perdagangan mobil bekas, pembiayaan mobil, dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih di sini kalau untuk di industri automobile ya atau otomotif ya, di sini contoh kasusnya adalah mobil. Setiap mobil itu diberikan ID VeChain ya, yang kode unik lah seperti itu ya, dan paspor digital yang mencakup seluruh siklus hidup mobil. Jadi satu ID itu bisa untuk mencatat data satu siklus mobil ya, dari mulai produksi sampai ke pembeli gitu, sampai ke proses maintenance-nya gimana, itu tercatat ya di melalui ID VeChain ini ya. Kita lihat lagi ke bawah, dan ini tantangan bisnisnya ya di bidang otomotif itu menurut VeChain ya. Industri problem ini, problem industrinya untuk otomotif ya. Yang pertama itu low data reliability atau keandalan datanya itu rendah ya. Di sini mereka menyebutkan dalam sistem terpusat ada kemungkinan data dirusak gitu. Dan tentunya perubahan data inti dapat merugikan kepentingan pelanggan ya untuk pemangku kepentingan lainnya dalam industri. Nah, jadi di sini mereka menjelaskan kurang lebih dengan kalau misalkan menggunakan skema pencatatan data yang konvensional ya, yang terpusat gitu, yang centralized, itu rentan untuk dirusak ya datanya, dan itu akan merugikan banyak pihak lah, kurang lebih gitu ya. Yang kedua, asimetri informasi. Apa yang dimaksud dengan asimetri informasi ini? Di sini dijelaskan data yang terkait dengan produksi, penjualan, mengemudi, dan perawatan kendaraan disimpan oleh merek ya, sehingga sulit bagi penyedia layanan lain untuk mempercayai data secara instan saat disajikan. Ini juga salah satu masalah yang ada di industri otomotif ya, masalah data ini. Yang ketiga, layanan digital tidak memadai. Sebagian besar merek gagal memanfaatkan data otentik dan andal dengan baik untuk memberikan layanan bernilai tambah kepada pemilik ya, yang menyebabkan retensi pelanggan yang buruk dan kurangnya pembeli berulang gitu. Nah, ini contoh gambaran solusi dari masalah-masalah ini ya. Dari satu mobil diberikan VeChain ID ya, sampai ke pencatatan semua siklus hidupnya satu mobil ini ya. Gambarannya seperti ini ya. Jadi di sini disebutkan VeChain ID ini untuk melacak produksi, penjualan, pemeliharaan, perbaikan perilaku pengemudi, dan pemindahan kepemilikan kendaraan ya. Nah, sampai pemindahan kepemilikan atau balik nama aja tercatat gitu loh di VeChain ID ini, sehingga membuatnya tidak dapat diubah, tidak dapat dihapus, dan lebih dapat diandalkan ya. Jadi datanya valid gitu loh, nggak termanipulasi ya, nggak ada yang bisa merubah atau mengedit lah gitu loh untuk datanya sendiri. Dan di sini pabrikan mobil juga mampu mengelola seluruh siklus hidup ya melalui perangkat IoT ini ya. Jadi VeChain sendiri menggunakan ya semacam alat bantu hardware lah ya, IoT ya. Hardware atau software sih yang menggunakan teknologi IoT ya. Dan dari semua data yang tercatat di VeChain ID ini, kalau misalkan di sini disebutkan jika diizinkan oleh pemilik ya, data yang dihasilkan selama siklus hidup kendaraan dapat dibagikan dengan pihak ketiga untuk layanan dan pengalaman pelanggan yang lebih baik ya, misalnya dengan data pengemudi.
Perusahaan asuransi dapat menetapkan tarif asuransi yang paling sesuai untuk pengemudi tersebut gitu ya. Pasar perdagangan mobil bekas dapat menghilangkan asimetri informasi dan lembaga keuangan dapat menilai kendaraan dengan lebih akurat gitu ya. Ya intinya sih di sini dari data siklus hidup satu mobil ini bisa dijadikan bahan untuk perbaikan di bidang di semua sektor ya, di semua sektor di bidang otomotif dari asuransi, nilai asuransi dan lain-lain ya. Selanjutnya ya kalau kita lihat di sini lebih detail lagi untuk penjelasan contoh kasus ya. Ya di sini manajemen siklus hidup atau life cycle-nya lengkap ya di sini ya. Ya bisa dibilang di sini menjelaskan kelebihan VChain atau keuntungan jika industri otomotif menggunakan VChain ya. Ini disebutkan semua inti data yang terkait dengan produksi, penjualan, perbaikan, pemeliharaan, perilaku pengemudi dan transaksi akan diverifikasi dan disimpan di blockchain ya. Terus di sini informasi digital industri otomotif. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, kami dapat memfasilitasi transformasi digital industri otomotif. Data otentik pada blockchain dapat digunakan untuk menyediakan layanan bernilai tambah bagi pemilik mobil. Dan yang paling penting di sini ya, kalau menurut saya ya, data inti disimpan di blockchain Vicentor untuk memastikan keamanan dan kekuatannya gitu ya. Jika diizinkan oleh pemiliknya, penyedia layanan dapat mengakses informasi otentik dengan cara yang efisien dan transparan. Dan di sini summary-nya lah ya. Ini summary-nya jika menggunakan VeChain dan ini dengan industri otomotif yang masih tradisional ya, yang tidak menggunakan atau belum menggunakan VeChain gitu. Intinya di sini sih ada 3 sih, mengenai 3 kategori ya, dari keandalan data, manajemen siklus hidup yang lengkap, dan layanan digital ya. Intinya ada 3 ini gitu. Kalian bisa baca-baca juga di sini ya. Dan ini contoh suksesnya ya untuk penerapan VeChain di industri otomobil ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk review dari fundamental VeChain ya atau FED ya. Sebenarnya banyak sih di sini contohnya, contoh solusi yang bisa diberikan oleh VeChain ini ya terhadap industri-industri ini ya contohnya. Tapi kalau saya jelaskan semua di sini akan panjang sekali videonya ya. Otomotif ya, mobil ya. Tapi pada intinya sama sih. Yang terutama adalah keunggulan dari VeChain ini ya adalah tiga poin ini ya. Kalau menurut saya sih keunggulannya itu adalah di sistem pencatatan datanya ya, pencatatan data yang kuat gitu loh, dari nol sampai akhir atau dari proses produksi sampai ke konsumen gitu, bahkan sampai ke pengemudi gitu. Dan tercatat itu datanya disimpan dengan aman gitu loh, nggak bisa dimanipulasi karena disimpan menggunakan teknologi blockchain gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Ya kesimpulannya menurut saya VeChain ini lumayan secara fundamental udah lumayan kuat ya, bahkan dibilang sangat kuat. Bahkan karena apa? Karena ya teknologinya ini bisa masuk ke berbagai macam industri ya. Bahkan hampir semua bidang industri yang ada di dunia ini bisa menggunakan VeChain gitu. Dan kembali lagi ke sini, keuntungan untuk industri yang mau menggunakan VeChain ini ya keuntungannya tiga ini ya. Dan kesimpulan dari sisi cryptocurrency-nya sendiri ya, untuk VeChain ini menurut saya dengan fundamental sekuat tadi ya, sebagus tadi lah, bisa ya hampir semua industri global bisa menggunakan ini ya, menggunakan VeChain ya. Dengan harga sekarang yang masih $0,12 ini, menurut saya VeChain ini masih under value dan cocok lah untuk investasi jangka panjang ya untuk VeChain ini. Oh ya, satu lagi ini Vicentor belum saya bahas ya, tapi kurang lebih sih di sini Vicentor itu adalah tadi ya salah satu tools yang digunakan oleh VeChain ya, atau kalau jika ada perusahaan yang ingin menggunakan teknologi VeChain ini menggunakan VeChain tools ini ya. Dan ini lebih ke developer sih untuk cara ya untuk lebih teknis lah, untuk koneksi bisnis yang konvensional jika ingin menggunakan VeChain melalui ini ya.
kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang ya. Ya, untuk mengetahui fundamental suatu kripto ya memang harus detail ya. Karena kita juga kan jangan sampai lah seperti yang saya bilang di awal tadi, kita menaruh uang di suatu industri yang kita sendiri nggak tahu industrinya apa dan kedepannya akan kayak gimana gitu ya kan, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, sebelumnya disclaimer video ini bukan ajakan untuk membeli suatu kripto, terutama VeChain atau FED ya. Ini hanya sekedar informasi aja atau sharing dari saya ke kalian gitu loh, mengenai fundamental VeChain atau FED ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.